Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, bertemu lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas tentang bagaimana membuat soal, tipe-tipe soal pilihan ganda di Google Form, termasuk bagaimana kita memasukkan kop sekolah untuk soal-soal tersebut. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Untuk membuat soal seperti biasa, kita buka Google Drive kita. Kemudian klik baru, pilih Google Form. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk membuat soal tentunya kita biasanya memasukkan kop sekolah kita. Nah, misalnya kop sekolah kita akan kita masukkan. Nah, bagaimana cara masukkannya, Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu klik tema, sesuaikan tema, klik nih, sesuaikan tema ini, kita klik. Nah, kemudian akan muncul jendela tema. Ini silakan disesuaikan jenis temanya, kemudian tanyaannya dan teksnya, jenis teksnya. Jadi ini adalah huruf yang akan digunakan dalam teks. Nah, tapi karena kita ini kan nanti akan memasukkan ke dalam bentuk gambar, headernya sebagai gambar, maka kita akan masukkan kop surat atau kop sekolah kita dalam bentuk gambar, misalnya PNG. Nah, syaratnya adalah ukuran gambar tersebut adalah berukuran 1600 kali 400 pixel. Nah, itu syaratnya. Jadi, yang bisa kita gunakan sebagai header pada Google Form ini adalah biasanya syaratnya adalah ukuran gambarnya itu 1600 kali 400 pixel. Nah, maka pasti kita harus membuat dulu kop surat tersebut dalam bentuk gambar. Misalnya gambar dalam bentuk PNG. Nah, bagaimana cara membuat gambarnya? Nah, cara membuat gambarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah punya file gambar, file kop surat dalam bentuk Word seperti ini, misalnya ini. Nah, ini nanti kita rubah ke bentuk gambar dengan menggunakan aplikasi yang sudah ada di Windows kita masing-masing, ya. Apa aplikasinya? Aplikasinya adalah Paint, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan Bapak Ibu cari di Windows, Paint, Bapak Ibu. Ini Paint, nah seperti ini nih Paint, ya. Nah, klik aja Paint sampai terbuka kop seperti Paint ini. Nah, setelah terbuka kop seperti Paint ini, maka Bapak Ibu silakan atur dulu ukurannya, ukuran gambarnya. Nah, ukuran gambarnya dalam bentuk pixel, ya Bapak Ibu, dalam bentuk pixel. Nah, kalau Bapak Ibu image ini, maka ini ukuran pixelnya akan kelihatan. Kita pilih pixelnya. Nah, kita pilih pixel. Nah, ini kita matikan kesesuaian antara horizontal dan vertikalnya supaya nanti bisa kita atur. Nah, ukurannya adalah 1600 Bapak Ibu kali 400. Jadi silakan diketikkan 1600 400. Nah, kemudian pilih OK. Nah, sekarang gambarnya nanti kita buat berukuran 1600 kali 400 megapiksel. Pixel. Kita kembali lagi ke Word kita tadi Bapak Ibu. Kita ambil Word, copy saja ini dari Word kita kalau kita sudah punya cop Word. Nah, seperti ini misalnya kopnya. Nah, kita copy saja. Kemudian kita kembali ke Paint tadi, ya, kita ke Paint. Nah, kita pastikan di sini ya Pak Ibu. Nah, kalau ukurannya belum sesuai, kita sesuaikan. Yang berukuran tadi adalah 1600 kali 400. Nah, kita geser saja, kita perbesar sampai pas di ukurannya seperti ini. Nah, karena ukurannya sudah pas Bapak Ibu. Nah, kemudian kita simpan. File ini kita simpan. Save. Nah, ingat di mana kita nyimpannya. Di mana kita nyimpannya. Misalnya saya nyimpannya adalah di D. Saya nyimpan ini tergantung apa nanti. Silakan disimpan di tempatnya. Nah, ini saya simpan di sini. Saya buat sini adalah header Google Form. Maaf, di sini saya buatnya di sini di username header
Oke, GC Google Form. Oke. Nah, bentuknya PNG. Kemudian kita simpan, Pak Ibu. Nah, itu sudah ada tersimpan di file kita. Kita kembali lagi ke Google Form kita. Nah, kita pilih tadi header tadi, pilih tadi headernya. Nah, kita pilih, kita unggah, klik unggah. Nah, kita cari di mana tadi kita nyimpannya. Tadi nyimpannya adalah di folder ini, header tadi ya. Kita cari gambarnya tadi. Nah, ini header Google Form. Kita ambil, open. Klik open. Nah, maka gambar itu tadi sudah akan masuk, Bapak Ibu. Ini masuk ke sini, kita klik selesai. Kita tunggu. Oke, nah sekarang sudah muncul. Kita tutup ya temanya. Nah, sudah muncul kopnya nih, Bapak Ibu. Oke. Nah, kita beri judul dulu Google Form kita. Misalnya adalah soal. Pas. Misalnya, soal pas. Ya, 2023. Oke, di sini kita tulis, kita masukkan seperti biasa. Kita akan membuat apa? Misalnya adalah penilaian akhir semester. Jadi penilaian semester. Nah, deskripsi silakan kita tuliskan. Misalnya di sini adalah hari tanggal. Judulnya. Misalnya Senin 5 Desember 2022. Waktu misalnya 7.30 9.30 misalnya. Kemudian mata pelajaran. Nah, ini sesuaikan, silakan sesuaikan aja Bapak Ibu. Kira-kira biasanya bagaimana ya? Itu terserah Bapak Ibu. Misalnya adalah biologi. Oke. Kemudian kelas. Nah, misalnya kelas. Oke. 11 MIPA 1 sampai dengan 4 misalnya. Oke, itu Bapak Ibu sebagai header. Nah, itu untuk kop depannya. Nah, segini ini bisa kita masukkan lagi, misalnya adalah petunjuk. Ya, petunjuk. Sesuaikan kebutuhan kita saja ini Bapak Ibu. Umum. Oke. 1. Isi data peserta
sesuai permintaan. Oke, itu misalnya. Oke, yang kedua, jika pilihan jawaban dalam bentuk bulatan pilih salah satu. Jika pilihan jawaban dalam bentuk persegi, jawaban pilihan jawaban boleh lebih dari satu. Oke, itu misalnya petunjuknya Pak Ibu. Nah, sekarang kita buat supaya bagus, supaya rapi, kita buat per sesi Bapak Ibu. Jadi ini adalah sesi awal, kemudian berikutnya kita tambahkan tambahan sesi dengan klik tambah bagian ini. Nah, bagian 2 ini kita tuliskan misalnya adalah data siswa. Data siswa atau data peserta. Oke. Nah, apa yang kita masukkan data peserta? Silakan, apa saja. Misalnya ingin kita masukkan, ini keterangannya misalnya lengkapi data yang diminta. Oke. Nah, yang pertama misalnya kita minta di sini adalah dalam bentuk jawaban singkat. Kita pilih jawaban singkat nama. Pilih sini nama. Oke. Kita buat ke deskripsinya, ya. Tuliskan nama Anda dengan huruf kapital, misalnya keterangannya. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan lagi, boleh dengan cara di copy atau boleh dengan tambah ini Bapak Ibu. Nah, ini kita ambil copy saja. Berarti yang kedua ini adalah kelas. Kelas. Oke, di keterangannya kita buat pilih kelas yang sesuai dengan kelas kamu, sesuai dengan kelas Anda. Nah, ini kita buat dalam bentuk drop down Bapak Ibu. Mudahnya supaya ada makan tempat. Kita pilih drop down. Ini kita pilih opsinya misalnya adalah kelas 11 MIPA 1. Oke, tekan copy supaya mudah, baca cepat. Oke, pastikan lagi di sini. MIPA 2. Pastikan lagi MIPA 3. Pastikan lagi MIPA 4. Nah, ini sesuai kebutuhan. Misalnya ada 4, saya tuliskan 4. Nah, ini nanti dalam bentuk drop down Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kita ingin masukkan juga, misalnya di sini adalah masih bentuk copy kita buat, tapi ini adalah jawaban singkat. Ya, misalnya adalah nomor peserta. Oke. Kita tuliskan
tuliskan nomor peserta kamu peserta Anda sesuai dengan kartu peserta. Dengan kartu peserta Anda. Oke. Coba situ, saya dengan kartu peserta. Nah, ini berarti Bapak Ibu kita sudah membuat bagian ini dua sesi, ya, dua bagian. Nah, selesai kalau misalnya ini data yang kita butuhkan untuk siswa sudah selesai, nah maka kita buatkan lagi bagian baru, ya, bagian baru yang ketiga. Ini adalah misalnya soal. Oke, soal. Nah, sebelum kita masuk ke soal, Bapak Ibu, ini pastikan di setelan kita supaya nanti kita bisa membuat jawaban, kunci jawaban, maka ini harus dijadikan kuis. Silakan diatur jadikan kuis, Bapak Ibu. Nah, kemudian responnya, misalnya kita hanya ingin menampilkan nilai aja yang biasanya kita tampilkan. Jawaban benar tidak usah tampilkan, jawaban salah tidak usah tampilkan, berarti jawaban benar saja. Nah, poinnya per skor misalnya kita anggap 1, biar nanti bisa kita rubah. Nah, untuk pengelola jawaban, Bapak Ibu, ini perhatikan, untuk pengelola jawaban, kalau di antara peserta kita yang akan ikut ulangan nanti adalah tidak semuanya memiliki akun belajar ID, maka Bapak Ibu di sininya harus dimatikan akun belajar ID-nya. Tapi kalau misalnya seluruh siswa kita menggunakan akun belajar ID, maka tidak masalah ini kita nyalakan akun belajar ID-nya. Ya. Nah, kemudian jawaban kita batasi hanya 1 jawaban, Bapak Ibu. Itu yang perlu diperhatikan di sini ya, Bu ya. Nah, di sini yang harus diperhatikan. Jangan sampai nanti anak tidak bisa menjawab gara-gara dia menggunakan akun belajar ID, tidak menggunakan akun belajar ID. Jadi pastikan dulu pesertanya itu kira-kira menggunakan akun belajar ID apa tidak. Nah, kalau sudah menggunakan, udah kita aktifkan aja ini. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan kalau sudah tes, maka kita sudah bisa membuat nanti soal. Nah, itu soalnya. Nah, misalnya di keterangan soal kita buat pilih jawaban yang Anda anggap paling tepat. Oke, seperti ini ya, Bu, yang paling tepat. Nah, maka kita akan masuk ke soal pertama. Kita tambahkan pertanyaan. Nah, kita akan kita buat pilihan ganda biasa, Pak Ibu. Nah, pilihan ganda biasa. Nah, jika Bapak Ibu sudah ada soal dalam bentuk Word atau dalam bentuk yang lain, itu bisa kita gunakan, Pak Ibu. Bisa kita gunakan. Atau Bapak Ibu sudah menggunakan file juga soal yang sudah pernah, bisa kita import juga. Nah, sekarang kita anggap misalnya kita belum punya lah, ya. Misalnya kita akan membuat soal di sini. Jadi kalau misalnya sudah ada soal dalam bentuk Word, Bapak Ibu tinggal copy pastekan aja ke sini, ke pertanyaannya, ya. Pastekan pertanyaannya. Nah, misalnya saya buat yang sederhana. Pembuluh darah yang menuju jantung disebut misalnya ini. Pembuluh darah berperan untuk membawa darah maka dari pernyataan berikut yang merupakan pembuluh darah yang menuju jantung. Ya, ini apa Ibu? Misalnya. Oke. Nah,
Itu kalau sudah, maka nanti kita pilih jawabannya. Misalnya adalah arteri pulmonalis, arteri renalis, vena pulmonalis, aorta, arteri pulmonalis, pulmonalis, arteri apa? Arteri aja misalnya. Nah, itu Bapak Ibu misalnya seperti ini. Nah, ini untuk pilihan ganda. Jadi kita pilih pilihan ganda. Ya. Nanti baru kita pilih kuncinya, kita tentukan kuncinya. Jadi kuncinya adalah vena pulmonalis dengan skornya 1. Selesai. Itu kuncinya sudah ada, Bapak Ibu. Nah, ini wajib diisi. Nah, kemudian ini bisa kita atur misalnya acak urutan opsi. Jadi nanti pada waktu di soalnya opsinya akan ngacak. Ya, opsinya akan ngacak. Kemudian kita ingin membuat soal yang kedua misalnya. Nah, ini soal yang kedua. Kita masih bentuk seperti ini misalnya Bapak Ibu, ini hanya saya mencontohkan apa Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk jawabannya lebih dari 1. Ya, jawabannya lebih dari 1. Maka untuk jawaban lebih 1 nanti Bapak Ibu pilih kotak centang. Nah, ini jawabannya akan lebih dari 1. Nah, misalnya karena jawabannya kita ingin ada 2, ya, misalnya di sini tadi kita buatkan misalnya vena cava, vena cava misalnya. Nah, ini vena cava. Nah, maka nanti jawaban ada 2. Kita cek lagi jawabannya Pak Ibu. Nah, ini kita centang lagi satu jawaban yang benarnya. Vena pulmonalis dan vena cava. Selesai. Nah, itu untuk jawaban yang lebih dari 1. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuatkan urutan, ya urutan soal misalnya seperti ini Bapak Ibu. Urutan seperti ini. Misalnya manakah ini ya, peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung, dari seluruh tubuh ke jantung, seluruh tubuh jantung, seluruh tubuh jantung, seluruh tubuh. Oke. Itu misalnya. Nah, manakah dari pernyataan berikut urutan
yang benar tentang peredaran darah besar misalnya Bu. Nah, kayak gini. Nah, maka ini juga kita pilih centang, kita pilih centang. Kita pilih centang. Nah, cuma nanti ininya kita pilih centang ganda, Pak Ibu. Centang tapi centangnya adalah petak centang. Petak centang. Atau gini, yang paling mudahnya adalah karena nanti jawabannya ada satu per nomor, kita pilih pilihan ganda, pilihan kisi pilihan ganda. Nah, seperti ini ya Pak Ibu. Nah, di sininya kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini misalnya urutannya ada 8 urutan. Nah, maka di sini bisa kita tulis terserah urut, nanti di kuncinya baru kita urut. Misalnya di sini adalah organ tubuh. Organ tubuh. Kemudian pena kappa misalnya. Kemudian arteri pulmonalis. Ventrikel kiri. Ventrikel kanan. Kemudian paru-paru. Vena pulmonalis. Pulmonalis. Kemudian aorta. Nah, ini misalnya 8 apa Ibu. Nah, maka pada waktu beri kunci jawabannya nanti adalah kita pilih yang nomor 1 itu yang mana, ya? Yang nomor 1 yang mana? Nah, maka ini kita mulai misalnya dari seluruh tubuh tadi adalah berarti dimulai dari organ tubuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pena kappa. Yang ketiga adalah masih ada Pak Ibu. Sebentar, kita coba. Ini belum selesai karena masih ada pena arteri ventrikel atrium kanan, atrium kiri belum. Atrium kanan, atrium kiri. Berarti sampai 10 Pak Ibu. Lagi kita tambahkan ini 9, 10. Oke, kita buat ganti jawabannya. Ya. Pertama tadi pena organ tubuh, pena kappa. Kemudian yang keduanya adalah atrium kanan. Kita pilih atrium kanan. Atrium kanan. Yang ketiga, yang keempat pena kanan, ventrikel kanan. Ventrikel kanan yang keempat. Kemudian yang kelima paru-paru. Yang keenam pena. Yang keenam arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis. Oke. Arteri pulmonalis. Kemudian atrium kiri, ketujuhnya atrium kiri, 7 atrium kiri, 8 ventrikel kiri, 8 ventrikel kiri, 8 ventrikel kiri, terakhir ventrikel kiri.
9 aorta. Arteri pulmonalis, vena pulmonalis, paru-paru sudah, aorta, yang belum masuk. Vena pulmonalis, arteri pulmonalis, paru-paru. Ini vena pulmonalis yang ke-8, salah. Nih, vena pulmonalis. Vena pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, atrium kiri, ventrikel kiri, dari pulmonalis dulu. Ntar saya coba Ibu untuk kuncinya. Saya hilangkan dulu semuanya supaya salah. Oke, kunci buat seperti ini. Yang pertama, organ tubuh. Kemudian vena cava. Yang kedua, kemudian atrium kanan. Yang ketiga, kemudian ventrikel kanan. Yang keempat, ventrikel kanan. Yang keempat, kemudian arteri pulmonalis. Yang kelima, paru-paru. Yang keenam, kemudian vena pulmonalis, atrium kiri, terus ventrikel kiri, terakhir aorta. Nah, ini apa Ibu? Nah, maka akan bentuk seperti itu nanti. Ya, jadi urutannya saya tahu. Nah, ini di bagian ini bisa kita klik apa Ibu? Nah, acak urutan baris, acak urutan kolom. Ya, acak urutan baris atau acak. Nah, ini tidak usah kita acak ininya, berarti ininya aja yang diacak. Ya. Ini kita buat batasi satu jawaban per kolom. Nah, karena hanya ada satu jawaban di kolom ini, hanya ada satu jawaban. Nah, itu untuk soal yang, jadi kalau kita lihat nanti soalnya akan berbentuk seperti itu. Nah, itu untuk jawaban urutan. Nah, kemudian bisa kita membuat yang menjodohkan. Oke. Misalnya soal menjodohkan. Nih. Kita buat soal menjodohkan misalnya. Berikut pernyataan berikut
adalah nama bakteri dan penyakit yang disebabkan. Nah, maka ini kan kita coba pasangannya, pasangan nama bakteri manakah yang merupakan pasangan nama bakteri dan penyakit yang disebabkannya. Oke. Nah, maka ini apa Ibu? Ini kita buat bisa kisi centang juga, kisi pilihan ganda ini juga. Kita buat. Ini kita hapus dulu. Oke, kolomnya kita hapus juga. Misalnya ini adalah ini, nah penyakitnya misalnya ini sebabkan tipus. Sebabkan tetanus, oke, itu misalnya di sini nama bakterinya Mycobacteria typhosa misalnya. Nah, misalnya kayak gitu. Maka pada waktu kita membuat kunci jawabannya nanti apa Ibu? Nah, ini kan ada pasangannya satu, tipes ini misalnya ini dan ini. Nah, sudah selesai. Nah, ini bisa kita acak dua-duanya, acak urutan baris dan batas satu jawaban. Nah, ini bisa juga dalam bentuk Bapak Ibu kita bentuk isi centang seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, maka jawabannya kan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kita buat batas satu jawaban per kolom, acak urutan baris misalnya, bisa juga. Jadi untuk
menjodohkan ini bisa kita pilih yang mana saja. Bisa pilih ganda kisi ganda atau kisi centang. Oke, itu di antaranya Pak Ibu. Jadi kalau kita ingin buat tipe-tipe pilihan ganda yang jawabannya lebih dari satu, kemudian menjodohkan atau memasangkan dan mengurutkan. Nah, itu salah satu caranya Pak Ibu. Nah, baru kita simpan nanti ya. Nah, maka kalau kita lihat untuk soalnya seperti ini ya, soalnya kan seperti ini. Nah, ini mereka harus baca dulu, kemudian baru baca berikutnya ya. Nah, ketika nama misalnya adalah Andi, kemudian pilihin kelas mereka adalah kelas 1 misalnya jawabannya adalah pas 11 2001 misalnya. Maka mereka pilih berikut. Nah, ini akan mereka. Nah, ini bentuk soalnya Pak Ibu. Nah, ini kalau pilihan ganda biasa tadi ya. Ini jawaban lebih dari satu, ini ganda biasa. Jawaban satu misalnya sembarang kita baca tulis. Nah, seperti ini. Nah, ya, kan jawabannya lebih satu. Jawabannya satu. Nah, kemudian yang urutan tadi, nah ini tidak bisa dia milih satu karena hanya satu kita batas tadi. Nah, misalnya urutannya seperti ini, misalnya dijawab oleh mereka. Nah, di sini tidak bisa lagi dia. Jadi jawabannya akan salah karena kita batas tadi hanya satu. Oke. Nah, ini misalnya Pak Ibu. Nah, jawaban yang ketiga ini menjodohkan tadi. Nah. Oke. Nah, seperti itu pasangannya, nanti baru mereka kirim. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu bentuk soalnya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.